Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi la tarahul uyun wa la tukhalituhu zunun wa la yasifuhul wasifun. Alhamdulillahilladzi sami'a kulla najwa wa muntaha kulla balwa wa rafi'a kulla shakwa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Saudara-saudaraku kaum muslimin dimanapun berada, rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun tidak di darat tetapi di udara, dalam rangka untuk kembali saling nasihat menasihati sebagai bagian daripada usaha kita untuk berlindung dari kerugian, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kita bahwa ketika manusia berhadapan dengan waktu, maka pasti mereka berugi. Wal asri innal insana lafi khusrin, kecuali alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Kecuali orang yang mengisi kehidupannya dengan keimanan kepada Allah, dengan hal-hal yang bermanfaat sebagai bagian daripada kesalehannya, dan juga saling nasihat menasihati dalam kebenaran dan dalam kesabaran. Kemudian salam dan salawat terhaturkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan bagi kita dalam segala hal. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, saya harapkan mudah-mudahan dalam kondisi di bulan Ramadan ini, kualitas ibadah kita tetap kuat. Ibadah-ibadah, baik itu puasa, qiyamul lail, tilawah, dan juga sedekah, semakin menguatkan kita dalam menghadapi kondisi musibah yang saat ini mewabah di negeri kita khususnya. Dengan semangat beribadah kepada Allah, menyerahkan segala urusannya hanya kepada Allah, sembari terus bertawakal, berusaha untuk keluar dari musibah ini, menjadi sebuah penguatan bagi kita untuk menyelesaikan berbagai masalah-masalah dalam kehidupan kita, baik berbangsa maupun bernegara. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, bulan Ramadan ibarat sebuah obat penyegar yang menghilangkan, yang mengurangi rasa sakit, dan boleh jadi juga akan mengurangi rasa perih yang dialami oleh bangsa kita, bangsa Indonesia, negara Indonesia yang kita cintai ini. Kenapa tidak? Tidak terasa sudah hampir 3 bulan Indonesia, rakyat Indonesia merasakan betapa susahnya hidup, dibayangi oleh rasa takut akan virus corona. Ditambah lagi kondisi ekonomi negara ini sedikit banyak mengalami efek yang luar biasa, bahkan bisa dikatakan lumpuh meskipun tidak sampai 100%. Tapi setidak-tidaknya ketika sebelum wabah corona masuk ke negeri kita, tentunya jumlah orang-orang yang miskin tidak sebanyak dengan jumlah yang saat ini. Tentu jumlah orang-orang yang miskin bertambah dengan datangnya wabah COVID-19 ini. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala tidak hanya memerintahkan kita untuk berpuasa menahan lapar dan dahaga, mulai dari
sebelum terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari, dalam rangka untuk ikut merasakan keprihatinan, merasakan keperihan, merasakan keterbatasan yang dirasakan atau dialami oleh saudara-saudara kita yang miskin. Tetapi kita di bulan Ramadan ini juga hadir untuk mengulurkan tangan kanan kita, menyapa janda-janda, menyapa orang-orang yang tidak memiliki makanan yang cukup di bulan Ramadan ini, untuk kita berbagi kebaikan, berbagi harta, berbagi kasih sayang kepada mereka. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, kesempurnaan ibadah puasa yang kita lakukan tidak akan diangkat oleh Allah pahalanya. Tidak Allah akan tulis pahalanya yang berlipat ganda kecuali apabila kita telah menunaikan ibadah zakat yang merupakan kewajiban setelah melaksanakan ibadah puasa. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, puasa memberikan kita kekuatan untuk menekan diri, menekan hawa nafsu kita. Puasa memberikan kita keakraban kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun di bulan Ramadan juga Allah memerintahkan kita untuk mengeluarkan sebagian daripada harta yang Allah titipkan kepada kita agar kita berbagi kepada masyarakat sebagai bentuk pembelajaran bagi kita untuk merasa dekat dengan sesama manusia. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, kalau puasa adalah sebuah ibadah dalam rangka untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, hubungan vertikal kita kepada Allah Jalla Jalaluhu, maka zakat, maka sedekah adalah ajaran dari langit untuk membentuk mental kita lebih dekat dengan sesama manusia, menguatkan hubungan horizontal kita sebagai hamba Allah, sesama hamba Allah. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mengulurkan bantuan kepada saudara kita, Allah tidak menggunakan satu kata. Allah mengenalkan kita dengan kata zakat. Allah memperkenalkan kita dengan kata-kata infak. Allah memperkenalkan kepada kita kata sedekah. Apa maksudnya? Supaya kita tidak memahami hanya satu bahasa saja, tetapi dengan banyak bahasa, sehingga kita lebih mudah memahami pesan Allah, yaitu berbagi. Maka salah satu makna zakah itu artinya adalah suci. Maka harta yang kita keluarkan 2,5% dari titipan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana digambarkan di dalam Al-Qur'an, wa mimma razaqnahum yunfikun, dan sebagian dari yang telah kami rizkikan kepada mereka infakkan. Maka 2,5% kita infakkan kepada saudara kita dalam rangka untuk mensucikan harta-harta yang Allah titipkan kepada kita. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan dengan kata sedekah. Kenapa Allah katakan dengan kata sedekah? Karena sedekah menunjukkan kejujuran hati kita. Kita jujur bahwa harta yang ada pada diri kita tidak sepenuhnya diperuntukkan buat kita. Ada sebagian dari harta kita yang jumlahnya sudah ditentukan oleh ajaran Islam. Itu sebenarnya adalah hak orang-orang miskin. Wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Dan di antara harta-harta mereka ada hak. Maka kalau kita berbicara soal ayat ini, ketika kita mengulurkan harta, memberikan sedekah, memberikan zakat, memberikan bantuan kepada fakir miskin, itu bukan karena kita merasa baik, ada kelebihan, atau kita dermawan kepada mereka. Tidak. Karena sesungguhnya ada harta mereka di dalam harta kita yang dicampur oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah hak mereka. Kita hanya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pintu rizki buat mereka. Oleh karena itu, semakin banyak sebenarnya harta yang kita bagikan kepada orang lain,
maka sebenarnya Allah telah menjadikan banyak pintu di dalam rizki kita. Masih ingatkah kisah di zaman Nabi Musa, ada satu sosok umatnya Nabi Musa yang meminta kepada Allah agar diberikan kekayaan. Lalu dia mengadu kepada Nabi Musa. Dia minta sebuah permintaan. Wahai Musa, sampaikan kepada Tuhanmu agar aku diberikan kekayaan meskipun hanya dalam tempo yang singkat. Silahkan Allah ambil kembali apa yang pernah dititipkan. Tapi setidak-tidaknya saya ingin merasakan bagaimana menjadi orang yang kaya. Kemudian hamba itu minta supaya diberikan kekayaan dalam 10 tahun. Lalu Nabi Ibrahim meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dikabulkan keinginan hamba tersebut. Akhirnya hamba yang meminta diberikan kesempatan merasakan kekayaan dalam 10 tahun. Hari demi hari jadilah minggu, minggu bertambah jadilah bulan. Yang pertamanya hanya 1 ekor kambing yang dititipkan, berubah beranak pinak menjadi kambing, kerumunan kambing yang banyak. Kemudian dia putar lagi modalnya dengan membeli tanah, membuat bangunan dan sebagainya. Akhirnya jadilah dia menjadi seorang kaya. Nah, ketika sudah mendekati tahun ke-10, di tahun ke-9 dia kumpulkan semua anak-anaknya. Dia beritahukan kepada anaknya rahasia mengapa dia kaya. Dia sampaikan bahwa sesungguhnya kekayaan ini batas waktunya tinggal setahun lagi. Lalu dia meminta pendapat kepada semua anaknya, apa yang harus dilakukan ketika kekayaan itu tersisa hanya setahun lagi. Di antara mereka, di antara anak-anaknya itu ada yang mengusulkan, bagaimana kalau kita berfoya-foya, kita habiskan 1 tahun ini yang terakhir, toh terakhirnya juga akan diambil, akan musnah. Kemudian sebagian lagi mengusulkan supaya ditanam, dia disimpan di dalam tanah, di bawah tanah, supaya suatu saat tahun depan bisa diambil kembali. Kemudian ada satu di antara 10 anak hamba ini mengusulkan, kalau toh memang harta ini akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, mengapa kita tidak gunakan 1 tahun ini untuk bersedekah? Karena kesempatan bagi kita untuk bersedekah. Karena di dalam surah Al-Munafikun, orang-orang munafik yang dulunya sibuk mengumpulkan harta, tapi tidak pernah memikirkan bagaimana bersedekah. Sampai akhirnya mereka tidak tahu bagaimana cara menghabiskan harta. Mereka habiskan harta mereka dengan berfoya-foya. Mereka minta supaya fa'asaddaqu wa akum minas sholihin. Seandainya ajal ini ditunda sedikit, fa'asaddaqu wa akum minas sholihin, maka aku akan bersedekah dan aku menjadi orang yang soleh. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, satu anak ini mengusulkan supaya bersedekah. Sisa kekayaan setahun, sedekahkan saja kepada orang yang membutuhkan. Dan si bapak ini, hamba ini, menyetujui. Lalu dia kumpulkan semua masyarakat. Anggaplah ini masyarakat Bontang. Dia sampaikan kepada seluruh masyarakat, wahai masyarakat yang punya utang, silahkan datang ke pintu anak saya yang nomor 1. Yang ingin menikah tapi tidak punya uang jujuran, silakan ke pintu anak kedua. Yang membutuhkan biaya pengobatan, silakan datang ke pintu anak saya yang ketiga. Nabi Musa memperhatikan setahun berjalan, tapi ternyata orang masih saja antri di depan pintu orang tua ini. Orang yang kaya ini masih saja mereka ngantri untuk mendapatkan sedekah, mendapatkan bantuan kedermawanan dari si orang kaya ini. Kemudian Nabi Musa berpikir, bukankah Allah Subhanahu wa taala hanya menjatahkan 10 tahun saja kekayaan bagi orang ini? Tapi kenapa sudah masuk tahun ke-11, pintu rumah mereka masih saja terbuka dan orang masih saja antri meminta bantuan kepada orang tersebut? Lalu Nabi Musa pun mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, saya masih ingat 11 tahun yang lalu hamba ini meminta kekayaan hanya dalam waktu 10 tahun saja.
Tapi sepertinya sudah lewat setahun. Mengapa rezeki itu masih terus berdatangan turun kepada hamba ini? Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya Musa, kalau seandainya aku tutup pintu rezeki hamba ini, berapa banyak pintu rezeki orang-orang yang akan ikut tertutup di depan pintunya. Mereka tidak akan mendapatkan bantuan. Oleh karena itu biarkanlah aku biarkan satu pintu ini tetap terbuka agar pintu-pintu rezeki orang lain pun tidak ikut tertutup." Nah, saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, dari kisah ini menunjukkan bahwa orang yang bersedekah menunjukkan bahwa pintu rezekinya selalu terbuka. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memberikan janji kepada orang yang bersedekah dengan kelipatan pahala yang luar biasa. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim. Perumpamaan orang yang bersedekah, berinfak, berzakat di jalan Allah Subhanahu wa taala seperti orang yang menanam satu biji, kemudian dari biji tersebut tumbuh pohon. Dalam setiap dahannya terdapat 100 biji dan terdapat 7 dahan, berarti ada 700. Satu biji yang dia infakkan melahirkan 700 biji yang serupa. Bahkan Allah tidak mencukupkan dengan bilangan yang kita tahu yaitu 700. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah melipat gandakan dengan sekehendaknya, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah pastikan bahwa kelipatan itu sangat luar biasa dengan menyebutkan salah satu sifat Allah, wallahu wasi'un 'alim. Allah maha luas kekayaannya dan Allah alimun, dan Allah maha mengetahui sekecil apapun yang dikeluarkan atau disedekahkan oleh hamba tersebut. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, para muzakki wal musaddiqun yang dimuliakan oleh Allah. Oleh karena itu kadang-kadang kita bertanya pada diri kita, apa yang kita zakatkan di saat kita tidak punya? Nah, di sini ternyata pertanyaan itu pun pernah dilontarkan oleh salah seorang sahabat Rasulullah kepada baginda Rasulullah. Ya Rasulullah, apa yang kami lakukan? Apa yang kami sedekahkan di saat kami tidak punya? Ajaran Islam itu luar biasa. Segala kebaikan selama itu bermanfaat, maka itu bisa menjadi sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan senyum ya yang teruntai dari wajah kita itu bernilai sedekah. Bahkan ketika kita menganjurkan orang untuk bersedekah, sesungguhnya dia sudah masuk dalam barisan orang-orang yang bersedekah. Bukankah ketika Allah mengutuk orang yang mendustakan agama, ternyata salah satu ciri-ciri orang yang mendustakan agama, ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Mereka itu adalah orang yang menghardik anak yatim dan tidak memberikan anjuran, tidak menganjurkan untuk memberikan makan kepada orang miskin. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, pastikan pertama tentunya adalah harta yang kita miliki. Ada harta yang Allah titipkan sudah berusia setahun, sudah sampai pada haulnya dan sudah sampai pada nisabnya, maka keluarkanlah 2,5%. Atau ada harta yang kita dapatkan karena kita memanen, maka keluarkanlah zakat di hari ketika kita memanen. Wa atu haqqahu yauma hasadih, keluarkanlah zakatnya ketika engkau memanen. Inilah cara Allah mengajarkan kepada kita untuk kuat secara horizontal sesama manusia dengan cara bersedekah. Dan mudah-mudahan dengan sedekah yang kita lakukan tahun ini di saat corona mewabah menjadi momentum bagi kita untuk mengeratkan tali persaudaraan kita sesama muslim, sesama bangsa Indonesia. Dan inilah mungkin cara Allah mengajarkan kita bagaimana mengamalkan sila ketiga dari Pancasila, yaitu persatuan Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan kita semakin kuat, semakin solid, semakin bersaudara, semakin merasa senasib sepenanggungan sebagai bangsa Indonesia, sebagai negara, sebagai satu bangsa yang
yang kuat. Mudah-mudahan dengan Ramadan ini, dengan sedekah yang kita keluarkan, kita semakin mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.